Sebenarnya subtopik tentang resolusi sudah pernah kita pelajari di modul kedua, tetapi akan coba kita lihat lebih detail, terutama dari sudut pandang citra sensor optik secara khusus. Yang pertama adalah resolusi spasial, yang mengacu pada ukuran terkecil yang dapat direkam pada citra. Jika Anda mendengar hanya istilah resolusi saja, bisa jadi yang dimaksud adalah resolusi spasial. Resolusi spasial, sebagaimana yang juga telah Anda ketahui, dapat diartikan sebagai ukuran piksel dalam suatu data digital citra. Resolusi spasial pada citra sensor optik cukup beragam, mulai dari resolusi rendah atau low resolution, hingga resolusi tinggi atau high resolution. Semakin kecil ukuran piksel, maka berarti semakin baik, karena dapat menyajikan data dan informasi yang semakin rinci. Resolusi rendah kira-kira untuk ukuran piksel lebih dari 60 meter. Resolusi medium antara 10 hingga 30 meter per piksel, dan resolusi tinggi hingga sangat tinggi sekitar 30 cm hingga 5 meter per piksel. Gambar ini mendemonstrasikan bagaimana perbedaan resolusi spasial mempengaruhi interpretasi gambar secara langsung. Citra satelit dengan resolusi spasial rendah hingga menengah saat ini banyak yang tersedia secara free atau gratis, atau tanpa biaya jika Anda ingin mendapatkannya. Sebaliknya, mayoritas citra satelit dengan resolusi tinggi adalah citra berbayar. Mungkin visualisasi salah satu citra sensor optik resolusi tinggi bisa Anda lihat secara langsung, contohnya di Google Maps. Meski untuk yang satu ini, penggunaannya dalam analisis remote sensing sangat terbatas. Ada beberapa tips terkait dengan resolusi spasial dalam analisis remote sensing. Yang pertama, resolusi spasial digunakan untuk mengidentifikasi fitur kenampakan objek atau permukaan secara langsung. Yang berarti jika Anda ingin mendapatkan detail visual untuk kepentingan identifikasi objek permukaan, maka harus memperhatikan resolusi spasial suatu citra. Yang kedua, mungkin bisa dibilang seperti rule of thumb atau aturan praktis untuk memilih resolusi spasial yang sesuai dengan kebutuhan. Maka kira-kira ukurannya bisa mendekati 1/10 dari ukuran fitur yang ingin Anda analisis. Tetapi aturan ini tidak terlalu berlaku jika terkait dengan karakteristik fitur seperti kontras, lokasi, dan bentuk. Kontras yang tinggi antar fitur memungkinkan deteksi hingga berukuran subpiksel. Yang terakhir, tidak ada salahnya meminta saran dari rekan yang mempunyai pengalaman dalam analisis remote sensing. Ini juga sebetulnya berlaku untuk analisis citra satelit secara umum. Jenis resolusi yang kedua adalah resolusi spektral. Resolusi spektral ini mengacu pada kemampuan sensor dalam mendefinisikan interval panjang gelombang, sehingga bisa diartikan juga resolusi spektral merupakan lebar dan banyaknya saluran pita atau band yang dapat diserap oleh sensor. Semakin banyak band yang dapat diserap dan semakin sempit lebar spektral tiap bandnya, maka resolusi spektral dapat dikatakan semakin tinggi. Ada beberapa poin terkait resolusi spektral, antara lain bandwidth atau rentang panjang gelombang, penempatan band di mana terkait posisi spektrum elektromagnetik yang dideteksi, dan jumlah band yang dicitrakan oleh sensor. Terkait dengan resolusi spektral, kita kenal ada pula istilah pankromatik atau citra dengan band tunggal, citra multispektral yang biasanya mempunyai beberapa band hingga atau belasan band, dan citra hiperspektral yang dapat memiliki hingga ratusan band. Anda telah mempelajari spektroskopi reflektansi di modul sebelumnya. Nah, inilah yang terkait secara langsung dengan resolusi spektral. Resolusi spektral digunakan dalam identifikasi jenis objek atau material berdasarkan prinsip spektroskopi reflektansi. Semakin banyak band pada citra, sama dengan semakin tinggi resolusi spektralnya, yang berarti kemampuan citra dalam identifikasi jenis objek atau material menjadi semakin baik. Objek atau material dalam keperluan eksplorasi dapat mengacu pada mineral dan batuan. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan ilustrasi perbandingan kurva reflektansi suatu material berdasarkan resolusi spektral untuk beberapa citra satelit, seperti citra Landsat TM, citra MODIS, AVIRIS, dan hasil pengukuran langsung di laboratorium. Landsat TM dan MODIS merupakan citra multispektral, sedangkan citra AVIRIS tergolong sebagai citra hiperspektral. Jelas terlihat bahwa semakin banyak band suatu citra, maka akan semakin mendekati spektral reflektansi material yang sesungguhnya, atau minimal dapat mendeteksi fitur-fitur spektral yang khas, misalnya absorpsi yang dapat mengidentifikasi suatu mineral. Selanjutnya ada resolusi radiometrik. Resolusi radiometrik mengacu pada nilai dari tingkat kuantisasi digital yang digunakan untuk merepresentasikan data yang dikumpulkan oleh sensor.
Sederhananya, resolusi radiometrik adalah kemampuan sensor dalam mencatat respons spektral objek. Kemampuan ini dinyatakan dalam bit, misalnya citra seri Landsat. Sebagai informasi, citra Landsat adalah salah satu citra yang paling populer dan punya sejarah yang cukup panjang dalam dunia pencitraan. Landsat ETM Plus atau Landsat 7 punya resolusi radiometrik sebesar 8 bit. Berarti mempunyai 256 informasi atau tingkat kecerahan atau yang biasa disebut dengan grayscale. Nilai 0 untuk sinyal terlemah direpresentasikan dengan warna hitam dan nilai 255 sinyal terkuat direpresentasikan dengan warna putih. Landsat generasi terbaru atau Landsat Oli Landsat 8 mempunyai resolusi 16 bit yang berarti mempunyai 65.536 tingkat kecerahan atau informasi. Perbedaan ini menjadikan Landsat 8 memiliki resolusi radiometrik yang lebih tinggi ketimbang Landsat 7. Gambar ini memberikan gambaran sederhana pengaruh perbedaan resolusi radiometrik terhadap visualisasi citra. Terakhir, citra satelit sensor optik memiliki resolusi temporal, yakni mengacu pada frekuensi perekaman ulang kembali daerah yang sama pada rentang waktu tertentu. Resolusi temporal pada citra satelit umumnya dinyatakan dalam satuan waktu, hari. Namun ada juga resolusi temporal yang dalam satuan jam. Yang ini berarti resolusi temporal satelit ini tergolong resolusi tinggi. Beberapa contoh temporal citra satelit seperti Landsat generasi terbaru dan Aster mempunyai resolusi temporal 16 hari. Ataupun juga Ikonos yang dapat mempunyai resolusi temporal 3 hari. Resolusi temporal dapat menjadi kunci dalam deteksi perubahan permukaan atau umumnya digunakan untuk perubahan tata guna lahan. Dalam kasus daerah tropis, resolusi temporal dapat memberikan peluang dalam ketersediaan citra. Mengapa? Karena citra optik umumnya mempunyai kelemahan, tidak dapat menembus awan. Jadi, jika kita ingin menganalisis untuk tujuan eksplorasi, sebaiknya dilakukan terhadap citra yang memiliki kualitas yang baik atau tidak tertutupi awan. Baik, segmen ketiga berakhir di sini. Di segmen selanjutnya kita akan mempelajari masalah pre-processing citra atau terkait penyiapan data citra untuk dapat dianalisis lebih lanjut. Terima kasih.